Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sedang ibadah di rumah, hari ini hari Minggu tanggal 29 Maret tahun 2020, kita masih melakukan himbauan pemerintah untuk beribadah di rumah, dan renungan firman Tuhan ini direkam untuk kebutuhan jemaat yang sedang berdiam dan beribadah di rumah pada hari Minggu ini. Hari ini firman Tuhan saya beri tema, berbahagia manusia yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mazmur 84 ayatnya yang ke-13 katakan begini, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan semesta alam diterjemahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Orang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, percaya kepada Tuhan mempunyai dua unsur. Yang pertama yaitu mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua adalah mempercayakan diri, mempercayakan persoalan, mempercayakan hidup kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mempercayakan hidup kepada Tuhan yang dapat dipercaya. Sikap dari orang percaya kita akan lihat saat ini melalui renungan firman Allah ini. Sikap yang pertama terdapat di dalam Ayub 42 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sikap pertama yang dapat kita renungkan pada saat ini adalah sikap pertama dari orang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa adalah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dikatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sikap dari orang percaya, dia mempercayai Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang ke-7. Sikap dari orang percaya yang kedua. Ayat ini katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya atau kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari untuk ayat 1 Petrus 5 ayat 7 ini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia mempedulikanmu. Terjemahan baru katakan, Dia yang memelihara kamu. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, Dia yang mempedulikanmu. Tuhan mempedulikan kita, Tuhan yang memelihara kita. Sikap orang percaya mempercayai pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan memelihara kita, memelihara dalam segala segi kehidupan, termasuk memelihara kita di tengah-tengah keadaan yang mengancam hari-hari ini, sehubungan dengan virus yang sedang menyebar ke seluruh dunia,
menjadi kepanikan dan ketakutan banyak orang, tetapi kita diingatkan oleh pemerintah dan lebih dari itu diingatkan oleh firman Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa adalah orang yang sanggup, orang yang tidak khawatir karena dia percaya Tuhan yang memelihara dia. Ini hal yang luar biasa. Jaminan Tuhan buat kita. Mungkin kita ada kalanya kita masuk dalam kekhawatiran karena banyak hal yang dapat menjadi kekhawatiran. Secara khusus keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini mengenai virus corona itu, banyak orang menjadi khawatir, tetapi Tuhan jamin kita. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan karena Dia yang memelihara, Dia yang mempedulikan kita. Ini jaminan buat kita untuk tidak khawatir. Berbahagia kita, dikatakan tadi dalam ayat pembacaan awal kita, berbahagia manusia yang percaya. Sungguh-sungguh kita berbahagia ketika kita mampu mengatasi kekhawatiran karena kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita. Yang ketiga, sikap dari orang percaya. Saya ambil di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sikap orang percaya yang ketiga ini adalah dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam keadaan yang kita hadapi saat ini. Keadaan di mana ancaman penyakit menular yang juga berdampak kepada keadaan ekonomi. Dan kita percaya Tuhan tetap pemegang kendali. Orang percaya, sikap orang percaya yang ketiga ini adalah dia percaya Allah turut bekerja dalam keadaan yang menakutkan ini, dalam keadaan yang sedang menjadikan banyak orang khawatir dan panik. Siapa yang tidak takut, siapa yang tidak khawatir melihat makin menjalar penyakit ini. Tetapi orang percaya memiliki sikap yang ketiga ini. Dia percaya bahwa dalam keadaan yang terburuk sekalipun, seizin Tuhan itu datang terjadi, Allah tetap turut bekerja melalui keadaan yang tidak menyenangkan ini. Tetapi Allah turut bekerja di dalamnya. Allah bekerja melalui keadaan ini, maksudnya untuk mendatangkan kebaikan. Ini luar biasa, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang percaya memiliki sikap, dia percaya Allah turut bekerja. Dan ketika lihat ayat ini, mendorong orang percaya untuk makin mengasihi Tuhan. Orang yang percaya pasti orang yang harusnya mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah menurut Injil Yohanes adalah orang yang suka, orang yang selalu suka melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Hal yang keempat, atau kita lihat mengenai Roma 8 ayat 28 ini, saya mencatat begini, melalui keadaan yang sukar, Tuhan memperingatkan manusia untuk bertobat dari segala dosa dan kejahatannya. Ini artinya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika orang bertobat dari dosa dan kejahatannya, itu kebaikan buat orang itu. Itu kebaikan buat satu pribadi, satu keluarga, buat satu daerah, buat satu bangsa, termasuk bangsa kita. Ini kesempatan untuk merenung melalui keadaan yang sukar, untuk manusia menyadari dosanya, dia bertobat,
Kemudian Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, yaitu kebaikan apa? Supaya manusia ketika menyadari dosa dan kejahatannya, dia bertobat, dia mohon pengampunan Tuhan. Kemudian Tuhan selamatkan dia, Tuhan ampuni, Tuhan selamatkan dia dari jalan yang menuju neraka. Ini kebaikan. Jalan yang menuju neraka, ini namanya mendatangkan kebaikan. Jadi keadaan yang kita hadapi tidak menyenangkan, tetapi Tuhan turut bekerja melalui keadaan ini untuk datangkan kebaikan bagi orang yang mau mengasihi Tuhan, bagi orang yang mau menyadari keadaannya. Dan kiranya melalui keadaan ini kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam kelompok, bangsa ini juga supaya menyadari kejahatan, menyadari dosa, kemudian bertobat, mohon pengampunan Tuhan, dan Tuhan mengampuni, Tuhan menyelamatkan, kemudian kita dilepaskan dari jalan yang menuju kebinasaan, yaitu jalan menuju ke neraka. Puji Tuhan. Hal yang keempat, sikap dari orang percaya. Ketika dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan, maka yang keempat ini saya ambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-58. Aku mohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Ketika mengakui dosa dan kesalahan melalui keadaan yang sukar dihadapi, mulai sadar diri, mengakui salah, mohon pengampunan Tuhan, ketika Tuhan ampuni, maka kita mulai ada keluasan hati untuk memohon belas kasihan Tuhan, untuk menghentikan, untuk melindungi kita dari ancaman virus yang sedang terjadi di seluruh dunia. Memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa ini, untuk pribadi, untuk rumah tangga, keluarga kita, untuk bangsa ini. Kita memohon belas kasihan Tuhan supaya beredarnya atau menjalarnya virus ini itu berhenti. Hanya Tuhan yang mampu hentikan. Usaha kita, usaha dari para medis, pemerintah, itu sudah luar biasa. Tetapi sungguh-sungguh kita lihat dan buktikan kita banyak tidak berdaya. Tetapi kita tunggu campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kita memohon belas kasihan Tuhan. Ada satu ayat yang saya tidak catat di PowerPoint saya ini, yaitu Mazmur 107 ayat 17 sampai 19. Itu saya bacakan sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 107 ayatnya yang ke 17 sampai 19. Saya baca, ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ini ada orang yang menjadi sakit oleh kelakuan yang berdosa. Tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-29, mereka berseru-seru kepada Tuhan, tentunya berseru-seru memohon belas kasihan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan selamatkan mereka dari kecemasan mereka. Berarti Tuhan ikut campur tangan, Tuhan ikut adakan kesembuhan, Tuhan ikut berhentikan itu penyakit yang sedang mereka alami, sedang menjalar. Kalau kita terjemahkan dengan keadaan masa kini.
Jadi ada 4 hal sikap dari orang percaya. Yang pertama, dia percaya Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupannya dan membuat dia tidak khawatir. Yang ketiga, dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini, keadaan yang menakutkan, mengerikan ini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan hal yang keempat adalah ada kesempatan memohon belas kasihan Tuhan, mempercayai bahwa ketika dia berseru mohon belas kasihan Tuhan setelah dia menyadari dosa dan kesalahannya, maka Tuhan mendengar dan Tuhan bertindak. Tuhan memberkati. Kiranya kita tetap setia mengiring Tuhan, hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun keadaan seperti mengkhawatirkan, tapi Tuhan bilang serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mempedulikan kamu. Amin. Tuhan memberkati.